Ada coklat. Buahnya. Karena orang manis memang tambah manis. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Foto. Ini Bu, jadi bahan konsumsinya masyarakat sini, jadikan gula. Nanti disuruh Pak Desa. Kalau gula pasir itu Bu, belum lama dikenal orang sini. Ya, pakai ini ya. Pakai ini. Dan saya mau cerita, tadi malam saya makan pangan di Pontak Den. Hari ini saya makan tebu di Banak Hono. Banak Desa Hono. Kalau olah kuat gigi. Itu katanya menguatkan gigi juga. Manis Bu. Manis. Semanis Ibu. Manis, apalagi kalau lihat saya makin manis. Jadi di sini Bu, biar tidak ada gula pasir, pakai ini di Masak. press, dibasak jadi gula bambu. Kan dikasih begini toh. Biar keluar. Kalau sekarang sudah ada pabriknya, Bu. Sudah ada mesinnya. Jadi tinggal mesin yang Banyak ini kan. Banyak Pak. Ini Manis betul. panjang ini ke sebelah. Kalau kurang manis lihat saya. Serius, terus. Ini Bu, sebagian dimanfaatkan lahan pekarangan rumah Pak. Untuk tanam ini ya. Berapa lama kalau ini bisa dipanen? sampai 2 tahun. Hampir sama dengan kakao. Ya. Kakao sekarang kan yang saya tanam di kebun itu 1,5 tahun, 1 tahun 8 bulan sudah panen. Ini 2 tahun sudah bisa panen. Dan ini kan sudah berkesinambungan dia nih. Ya, Ke depan. ya, karena sudah dilepas. Cuma ini nggak ribet ya, karena dilepas saja dia. Maksudnya nggak perlu dipupuk, nggak perlu disiangi kayak biasa aja tuh makan begini lah. Yang kerasnya nambil Bapak ini Pak Camat, Pak. Baca Jama, Yang kerasnya. nambil ini bukan yang keras, yang nambil ini yang sesuai dengan umurnya. Bunda berarti kalau boleh ini Seko punya banyak komoditi unggul ya? Ya, Seko ini dikenal dengan sektor perkebunan, tanaman pangan, dan peternakan. Jadi kalau di Seko Padang itu umumnya adalah padi persawahan, kemudian perkebunannya kakao, ada juga kopi, tapi di sini kopinya robusta yang banyak kalau di Seko Padang. Kemudian potensi yang lain juga itu adalah peternakan, khususnya ternak kerbau dengan sapi. Nah, kemudian kalau di Seko Tengah, nah itu padi sawahnya mungkin tidak terlalu banyak, tetapi dia juga cukup punya lahan yang cukup luas untuk padi ladang. Kemudian yang paling banyak itu adalah kakao, ya khususnya di tanah makaleang, hoyane, ya dan sebagian embunan tanah, sayur mayur juga banyak di embunan tanah. Kemudian kopi ya. Nah kalau khusus untuk Seko Lemo itu dikenal dengan kopi arabikanya. Nah ini kopi juara. Nah kira-kira seperti itu. Jadi ini kopi arabikanya, bahkan di salah satu desa itu setiap rumah tangga minimal memiliki 3.000 pohon. Jadi bisa dibayangkan seperti apa desa tersebut di Beropak khususnya ya. Jadi setiap kepala rumah tangga memiliki 3.000 pohon, minimal 3.000 pohon kopi Arabica. Ya, kopi dengan kualitas terbaik, dan alhamdulillah kita sudah pernah kerjasama ya dengan NGO ya, beberapa NGO di dalam mulai dari pembibitan, kemudian penanaman, sampai kepada pengolahan pasca panen, bahkan juga dilatih untuk pengolahan pasca untuk disajikan, jadi semacam melatih barista begitu ya. Jadi ada beberapa barista handal yang dihasilkan melalui program ini dari Seko. Jadi orang Seko asli yang menjadi barista. Jadi kalau mau minum kopi yang enak, berkualitas, dan dengan barista lokal, datang ke sini. Ya kalau misalnya untuk upaya pemberdayaan petani, terus kesejahteraan petani juga yang dilakukan pemerintah daerah sekarang apa? Ya, beberapa program kita pertama sih memfasilitasi kalau terkait dengan padi sawah ya,
Itu terutama alsintan, ya, karena ini cukup banyak kebutuhan petani kita, dan alhamdulillah sih kalau untuk seko hampir tidak ada lagi kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan, dan tentu kita berharap ini digunakan bersama dengan anggota kelompok yang lain. Dan kalaupun rusak mungkin bisa dilakukan perbaikan, bahkan ada juga yang sudah minta pergantian ke pemerintah daerah. Nah, kemudian yang kedua mungkin bibit, ya, ini bibit jadi penting, tapi kita mendorong sebenarnya pemberdayaan petani untuk melahirkan satu klon khusus, ya, karena kita ketahui di Luhut Utara ini kan sudah hadir ada 2 klon yang mendapatkan pengakuan sertifikasi internasional bahkan, yaitu MCC 01 dan MCC 02. Nah, khusus untuk di seko ini memang semuanya masih klon lokal, ini masih varietas lokal, dan sepengetahuan saya masih non pestisida, ya. Ini non pestisida, jadi kalau mau mimi ini paling cocok. Saya coba, ya. Oh, boleh. Nih. Jadi kalau biasanya yang di mungkin di tempat lain kita kan tidak disarankan lagi untuk mengemut atau apa namanya itu, apa bahasa ininya, ya? Memimi gitu. Nggak boleh lagi karena dikhawatirkan sudah ada sudah memakai pestisida. Tapi khusus di seko tidak usah khawatir, sudah bisa coba. Ya, Mi Bun. Bagi saya sih makanan apapun hanya ada 2, enak dan enak banget. Apalagi dari jam makan siang ya Bunda. Kebetulan di rumah. Bunda, kalau Ya. untuk upaya pemerintah dalam mendukung pemasarannya mereka, Yang pasti kan kita ketahui karena ini penghasil, dan kita berharap nilai tukarnya, manfaatnya itu tidak dinikmati oleh pihak lain saja, tetapi juga dapat dinikmati oleh petani, maka pembukaan akses menjadi sangat penting. Contoh misalnya nih, tahun 2000 saya ingat 2 November 2019 saya ketemu dengan salah satu pengumpul. Jadi dia waktu itu kita mencoba uji coba untuk pembukaan jalan yang sudah dirintis, yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Jadi mereka menceritakan kalau sebelumnya 1 kilo kering kakao itu hanya dihargai 6.000 sampai 7.000 rupiah per kilo. Tapi alhamdulillah hari ini yang minimal 25.000 sampai dengan 28.000 itu mereka sudah harganya sudah jauh lebih baik. Nah, artinya apa? Sebenarnya kalau kita bicara potensi sungguh luar biasa. Tetapi PR-nya adalah membuka akses distribusi sehingga sekali lagi petani kita, ya, pekebun kita, peternak kita mendapatkan surplus value-nya atau menikmati nilai lebihnya. Atau ya kalau istilah di pertanian, meningkatkan nilai tukar petani. Dan kalau nilai tukar petaninya semakin baik, berarti kesejahteraannya juga semakin. apakah akses distribusinya sudah mulai dilakukan, Bunda? Ya, coba kita lihat melalui dana desa, misalnya tadi kita lihat Pak Desa, ya, di sepanjang jalan kemari kita lihat mulai ada pembukaan, walaupun tentu saja masih ada masih ada beberapa titik yang memerlukan pembenahan, tapi pemerintah bukan hanya provinsi, pusat dan kabupaten, pemerintah desanya juga melakukan. Di Luhut Utara ini puluhan ribu kilometer, puluhan ribu meter yang telah diintervensi, ratusan ribu meter maaf, yang telah diintervensi dari dana desa. Gitu. Jadi terutama jalan-jalan tani dalam rangka yang tadi membantu petani kita di dalam mendistribusikan hasil-hasil pertanian. Sekali lagi ini luar biasa. Tapi penting ya infrastruktur sangat. Ya, infrastruktur adalah salah satu penunjang untuk meningkatkan daya saing daerah. Jadi sebagus apapun potensi yang dimiliki oleh sebuah daerah, tapi tidak didukung dengan infrastruktur yang baik, maka nilai lebihnya hanya akan dinikmati oleh beberapa kelompok masyarakat yang lain, tapi tidak dinikmati tidak dapat dinikmati oleh petani yang merupakan produsen langsung dari produk pertanian.